Halo semua, selamat datang di channel Nyinyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 256, Terobosan Lengkap. Di hutan lebat, sosok Lindong hanya seperti macan tutul atletik, karena bahkan dedaunan di ujung kakinya tidak bergetar sedikit pun ketika ia mendarat. Menggeram. Saat sosok ini berlari maju, di dekatnya, tiba-tiba raungan harimau bergema, sebelum sosok lain dengan cepat muncul dari dalam pohon dan mendarat dengan kokoh di depan sosok itu. Api kecil. Ketika dia melihat bahwa api kecil itu aman, Lindong menghela nafas lega. Namun, dia mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengobrol santai. Segera, sosoknya melintas sebelum dia melompat ke punggung harimau itu. Kemudian, Little Flame melepaskan raungan yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan melayang di udara, sebelum kilat cepat berlari ke pegunungan yang dalam. Sehubungan dengan masalah hari ini, Lindong jelas menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah untuk dengan cepat menemukan tempat persembunyian yang aman untuk memperbaiki energi mental yang kuat namun agak kacau di dalam istana Niwannya. Sehubungan dengan perburuan yang kemungkinan akan dia hadapi, yang terbaik adalah dia menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selain itu, barisan gunung ini sangat luas dan tidak peduli seberapa berpengaruh Ghastly Puppet Cult, itu bukan prestasi sederhana bagi mereka untuk menemukannya di daerah ini. Lebih jauh lagi, begitu dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, hampir akan tiba saatnya segel Great Wastelands Ancient Tablet melemah. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang mengalir menuju tablet kuno Great Wastelands. Karena lalu lintas manusia yang luar biasa, bahkan sebuah faksi sekuat Ghastly Puppet Cult akan mengalami kesulitan menempatkannya di antara kerumunan. Oleh karena itu, Lindong bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke tablet kuno Wastelands kuno. Dengan pemikiran ini, Lindong mulai perlahan-lahan tenang. Pertama, ia memanfaatkan kecepatan Little Flame untuk melakukan perjalanan ke arah barat laut selama setengah hari, sebelum ia secara bertahap melambat ketika mencapai tengah gunung yang dalam. Kemudian, dia perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di dalamnya. Di dalam lembah gunung itu, ada air terjun. Di tempat air itu mendarat, kabut berair muncul. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu, sebelum dia segera duduk di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istananya Niwan menjadi semakin kacau. Karena itu, jika dia tidak cepat memperbaikinya, itu mungkin terbukti bermasalah baginya di masa depan. Api kecil, Marten kecil, lindungi aku. Lindong buru-buru memerintahkan Marten dan harimau yang berada di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istananya Niwan cukup kacau ketika sepetak besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditaklukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa berlari keluar dari istana Niwannya. Setelah kamu masuk ke domainku, kamu tidak punya hak untuk membuat ulah. Saat dia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istananya Niwan, Lindong dengan dingin terkekeh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas, itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menangani mereka. Dengan jentikan pikirannya, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini memancar keluar, mereka bersinar di patch energi mental keabu-abuan. Bas-bas. Ketika energi mental keabu-abuan itu disinai oleh cahaya terang, suara berdengung segera meletus. Kemudian, jejak residu keabu-abuan mulai perlahan-lahan merembes keluar dari dalam, sebelum mereka langsung berkurang menjadi apa-apa di bawah cahaya simbol jiwa takdirnya. Meskipun energi mental Hua Zong cukup tangguh, itu cukup memberontak. Ini kemungkinan karena fakta bahwa dia telah menelan energi mental beberapa orang dan gagal untuk memperbaiki mereka secara menyeluruh.
Karena itu, jika seseorang menelan energi mentalnya, ada kemungkinan besar itu akan merusak akar kultivasi seseorang. Seiring berjalannya waktu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berubah secara bertahap. Semburat abu-abu gelap mulai perlahan menghilang, sementara warna yang damai dan lurus menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong ternyata cukup efektif menghilangkan kotoran dalam energi mental, oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental yang melayang di dalam istananya Niwan telah sepenuhnya dimurnikan. Simbol jiwa takdir, serap. Ketika jejak terakhir residu keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela nafas lega. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai berubah bentuk sebelum berubah menjadi Destiny Spheres. Setelah itu, jejak kekuatan hisap segera muncul karena mereka terus-menerus mengisap aliran energi mental. Saat aliran energi mental tersedot ke Destiny Spheres, Lindong jelas bisa merasakan energi mentalnya tumbuh dengan cepat. Pada tingkat ini, Lindong bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan simbol jiwa takdir kelima dan berkembang menjadi master simbol jiwa. Langit di atas lembah mulai gelap, sebelum cahaya bulan yang lembut turun dan bersinar di danau. Cahaya berkilauan kemudian muncul di permukaan danau. Benar-benar pemandangan yang indah. Marten kecil melayang di atas kepala Lindong saat santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, api kecil seperti penjaga yang benar-benar setia karena berdiri di samping Lindong dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Gerakan apapun di area ini sulit menghindari matanya. Keheningan ini berlangsung beberapa saat, sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat sementara dia sangat menghela napas dengan lega. Simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan sudah menggunakan pilot otomatis, mereka menyerap energi mental Huazong yang murni. Seperti apakah dia bisa maju ke Soul Symbol Master setelah dia selesai menyerap, itu akan tergantung pada nasib dan takdirnya. Nah, sepertinya kamu telah menuai banyak manfaat saat ini. Ketika Lindong membuka matanya, Marten kecil melayang ke depan sebelum berkata dengan senyum lebar. Jelas, itu bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tumbuh secara signifikan. Lindong tersenyum lembut. Dengan jentikan pikirannya, riak-riak muncul di permukaan danau. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu besar di dekat tepi danau. Sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh. Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke Soul Symbol Master. Jika aku menebak dengan benar, ayah anak itu harus berada pada tahap Ki Creation canggih, kata Little Marten. Lindong dengan santai menepis telapak tangan raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya ketika menghadapi praktisi tahap penciptaan Ki canggih. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya berbeda pada satu tingkat kultivasi, perbedaan antara dua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa jika dia bertarung melawan praktisi tahap Ki Creation canggih sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Lindong menghela napas dalam di depan matanya berubah sedingin es. Membalik telapak tangannya, 2 buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian, gelombang kejut energi yang kuat muncul, sebelum itu menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah eliksir ini secara alami adalah buah 1000 binatang, yang telah dicuri Lindong dari keran naga kuno, dan buah berbintang, yang ia menangkan dari pelelangan. Saat ini, ia berada pada tahap form creation awal. Jika dia bisa dengan sukses memperbaiki Thousand Beast Fruit, dia seharusnya bisa melakukan terobosan ke tahap form creation. Lebih penting lagi, buah 1000 binatang ini memiliki sifat temper yang sangat baik pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan bisa mengambil keuntungan dari sifat temper untuk menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kemampuannya akan meningkat ke level yang sama sekali berbeda. Saat ini, Lindong tidak dapat menandingi praktisi tingkat lanjut Ki Creation. Namun, begitu dia menerobos ke Soul Symbol Master, tahap form creation dan menguasai Jade Thunder Body,
Di samping trik lain di lengan bajunya, bahkan praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Nak, apakah kamu berencana untuk bertaruh? Ketika dia melihat Lindong mengeluarkan Thousand Beast Fruit, Little Marten tanpa sadar terkekeh. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, karena mereka terus bertahan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lindong tersenyum lembut. Meskipun dia telah melarikan diri cukup jauh, dia merasa seperti sedang ditandai oleh beberapa barang yang tidak bisa dilihat. Karena itu, bukanlah keputusan jangka panjang yang bijak baginya untuk hanya menghindari mereka. Karena dia tidak bisa lari dari mereka, dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, pada waktu itu, bahkan jika ayah Hua Zong benar-benar datang untuk membalas putranya, ia akan memiliki kemampuan untuk melawannya dan ia tidak perlu lagi takut padanya. Gua 1000 binatang itu dibentuk oleh darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat biadab. Bahkan jika kamu menggunakan Sterry yang Fruit untuk meredamnya, itu masih akan sangat berisiko. Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu? Little Marten memperingatkan. Tetap amankan aku. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan memandangi dua buah eliksir, yang mengeluarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah eliksir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ledakan. 2R. Ketika dua buah eliksir ini masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Boom boom. Bit energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kabut encer memenuhi udara, Little Marten menatap Lindong, yang kulitnya berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Thousand Beast Fruit dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti kera naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk dengan paksa memperbaiki Gua 1000 binatang ini. Nak, apakah kamu muncul sebagai naga atau jatuh menjadi ular? Itu semua tergantung padamu sekarang. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota boneka besar, suasana berubah semakin tegang. Ketika mereka menatap banyak praktisi elit sekte wayang sadis yang berkumpul, banyak orang tidak tahu apa maksud sebenarnya mereka. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang menuju ke waktu yang buruk. Di Provinsi Great Desolate, menyinggung kultus boneka mengerikan yang keji adalah langkah yang sangat bodoh. Selesai.